Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Halo, apa kabar sahabatku, teman-teman semua? Di video kali ini saya akan membagikan tips atau cara ya agar teman-teman ini terhindar dari namanya tindak kejahatan, baik itu berupa hipnotis ataupun gendam yang ada di jalan ya. Memang tidak dipungkiri bahwa yang namanya ilmu itu bersifat netral, teman-teman, sahabatku semua. Seperti layaknya sebuah pisau yang sangat tajam yang diasah, pisau tersebut bisa digunakan untuk hal kebaikan. Misalkan apa? Digunakan untuk memasak, digunakan untuk mengupas buah, digunakan untuk para chef di restoran dan sebagainya. Sehingga bernilai guna yang sangat positif. Namun, pisau yang tajam tersebut juga digunakan untuk berbagai tindak kejahatan, misalkan untuk menodong orang, untuk merampak orang dan lain sebagainya. Nah, artinya sebelum saya menjelaskan tip-tipnya bagaimana, yang perlu Anda sadari bahwa yang namanya ilmu itu putih. Ya, ini harus dipahami dulu dan disepakati dulu. Seperti tangan ya, tangan yang kita gunakan. Misalkan tangan kanan saya seperti ini, saya bisa memegang handphone untuk membuat audio suara. Namun tangan saya juga bisa untuk menjabat orang lain dengan ramah, membelai anak saya dengan lembut. Tetapi tangan saya juga bisa melakukan tindak kejahatan dengan memukul orang. Nah, apakah tangan ini salah? Tentu bukan. Tangan ini netral, teman-teman. Jadi yang membuat benar atau salah adalah cara menggunakannya. Nah, di video ini seperti di awal tadi, saya akan memberikan tip atau cara bagaimana menghindari gendam yang digunakan untuk kejahatan ataupun hipnotis yang digunakan untuk kejahatan. Namun sebelum Anda menyimak cara-caranya, silahkan di-subscribe yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat video ini dan silahkan menonton sampai selesai. Baik, teman-teman, sahabatku semua, saya lanjutkan. Tip pertama untuk menghindari kejahatan yang mengatasnamakan hipnotis atau gendam, yang pertama adalah kita harus mempunyai wawasan kritis begitu. Selalu waspada dengan pikiran kita. Misalkan Anda bertemu dengan orang baru yang sama sekali belum pernah Anda jumpai di jalan, kemudian orang tersebut mengajak ngobrol kepada Anda, tentunya Anda harus bersikap kritis di sini, waspada. Artinya ketika orang baru tersebut biasanya mereka itu muluk-muluk, teman-teman. Maksudnya bagaimana? Untuk para yang baru belajar gendam atau hipnotis, yang baru pemula dan bertujuan untuk bertindak kejahatan, mereka itu selalu membuat cerita-cerita yang muluk-muluk. Tujuannya untuk mengiring agar bawah sadar kita terbuka. Ada di bagian otak kecil kita itu terbuka, ada spasinya. Nah, biar di antara spasi tersebut bisa dimasukkan pesan yang ingin mereka gunakan. Tentunya dengan waspada, maka logika kita akan menaik tingkatnya. Misalkan, kok ada ya orang yang dia cerita orang kaya tetapi naiknya motor. Nah, logika kita harus jalan. Yang kedua, misalkan orang ini bercerita kayak tinggi muluk-muluk. Ngapain ya orang kaya, katanya udah orang kaya tetapi kok di tempat yang seperti ini. Nah, hal tersebut yang mendorong pikiran kita itu menjadi lebih kritis, mendorong pikiran kita ini selalu waspada, gitu ya. Itu tip pertama, kita harus mempunyai wawasan yang luas yang tentu saja akan membuat kita semakin cerdas dan logika kita semakin bisa dimainkan. Itu tip pertama. Tip yang kedua adalah ketika Anda bertemu dengan seseorang, kemudian dia melakukan yang namanya tepukan, yang umumnya kalau berita-berita di media dan dari kecil mungkin sudah disampaikan, kalau ditepuk pundaknya sama orang, balas tepuk dan sebagainya. Memang ada beberapa teknik induksi yang dilakukan, yaitu dengan tepuk pundak. Tujuannya sih apa sih? Membuat shock induksi ya, agar bawah sadar itu terbuka spasi ya, sehingga masuk sugesti. Nah, ketika orang baru dikenal dan melakukan tepuk, nah maka kita harus langsung waspada, gitu ya. Karena tepukan itu tidak langsung membuat orang ini langsung lupa ingatan dan sebagainya, tidak. Tetapi tepukan itu hanya sebagai gerbang saja, membuka pintu. Setelah kita ditepuk orang, maka kita tidak harus menepuk balik orang tersebut, tetapi kita harus waspada. Anda siapa dan sebagainya. Kita balik bertanya. Ini cara yang lebih efektif ya.
Karena ketika orang baru dikenal dan sok akrab dengan kita, kita bisa membalas dengan sok akrab dengan dia. Ini sangat penting. Tujuannya agar kita tidak dikendalikan, ya, tetapi kita yang mengendalikan arah pembicaraan. Itu tujuannya. Jangan sampai pembicaraan kita yang dikendalikan oleh orang baru tersebut, tetapi kita yang mengendalikan orang baru tersebut. Ini tip kedua. Tip ketiga adalah ketika Anda bertemu dengan orang baru dan orang baru tersebut misalkan berbicara, dan ketika menggunakan tatapan matanya untuk berbicara dengan Anda, dan Anda merasa ada yang aneh dengan tatapan mata tersebut, atau merasakan energi yang tidak lazim atau tidak lumrah, maka segera alihkan pandangan Anda. Jangan menggunakan tatapan mata ketika berbicara dengan orang tersebut, karena hampir sebagian orang yang menguasai ilmu itu rata-rata menggunakan kekuatan di tatapan matanya, begitu ya. Menggunakan energi tatapan mata. Itu untuk orang yang umum belajar, tetapi bagi orang yang sudah sangat mahir, sangat ahli, boleh dikatakan ilmunya tingkat tinggi, mereka tatapan mata juga mengeluarkan energinya, suara juga mengeluarkan energi, bahkan sikap tubuh juga mengeluarkan energi. Jadi ini beda. Tetapi yang kasus umum ditemui di jalan, di tempat umum adalah mereka menggunakan tatapan mata. Nah, kita bisa menghindarinya dengan cara jangan langsung menatap bagian matanya, tetapi kita bisa memandang bagian yang lain. Nah, itu tip yang ketiga. Tip yang keempat, ketika Anda bertemu dengan orang baru yang baru dikenal sama sekali, maka untuk menghindari agar kita tidak terpengaruh dengan orang tersebut, maka ketika dia berbicara, bercerita, misalkan dengan sesuatu yang dia kuasai tentunya, agar kita terpengaruh dengan alur ceritanya, segera kita putus polanya. Caranya apa? Kita ganti bercerita. Sebentar Pak, saya ingin bercerita. Jadi begini Pak, saya ini punya komputer nih, dan program saya ini, komputernya ini lagi hang, rusak karena saya install Windows 10. Nah, ketika itu ada bugnya Pak, dan sebagainya. Artinya, maksud saya begini, kita gunakan pembicaraan yang kita kuasai dan orang tersebut tidak paham. Begitu ya. Logikanya tadi saya bilang, ketika Anda bercerita tentang masalah komputer, tentang masalah internet kah, masalah instalasi dan sebagainya, orangnya tidak mengerti sama sekali ilmu tersebut, maka orangnya jadi kebalikannya, jadi bengong. Kita yang mendirect. Begitu? Itu tip yang keempat. Tip yang kelima, ketika orang yang baru tersebut ini biasanya mereka dengan nada suara menggertak begitu. Tujuannya untuk membuat mental kita jatuh. Nah, gantian kita gertak balik. Kalau dia suaranya tinggi, kita juga harus menaikkan nada suara kita. Mengimbanginya, bahkan kalau bisa kita harus lebih tinggi dari nada suara orang tersebut. Paham ya? Agar mental kita tidak jatuh, tapi justru semakin naik. Karena korban yang di jalan begitu, karena awalnya memang mentalnya jatuh. Dari mental jatuh tersebut ada celah untuk memasukkan yang namanya sugesti atau perintah agar menurut dengan apa yang dia inginkan. Begitu teman-teman. Tips singkat dari saya, dari Mas Nuk, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari ilmu kendam hipnotis, ilmu hipnoterapi, magnetis, telepati, dan lain-lain, Anda bisa langsung mengkontak di nomor WA yang diberikan di kolom deskripsi dan juga di kolom video. Anda bisa cek nomor WA, nanti saya akan terhubung langsung. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam dari saya Mas Nuk. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.